Sore itu Bu Risma yang melihat suaminya sedang melamun. Bu Risma langsung menepuk pundak Pak Hanif. "Pak, jangan melamun begitu. Mikirin apa sih?" tanya Bu Risma. Sontak Pak Hanif pun terperanjat kaget karena dikagetkan oleh Bu Risma. Ibu, ucap Pak Hanif. Bapak pusing Bu, harus bayar hutangnya Pak Akbar. Sedangkan uangnya saja belum ada, keluh Pak Hanif. Sabar Pak, jangan terlalu dipikirkan. Nanti Bapak bisa sakit kalau terlalu berpikir keras. Ingat umur Pak, nanti kolesterolnya naik, darahnya naik, dan lain-lainnya bisa bahaya Pak. Pak Hanif pun menghela nafas panjangnya dan langsung menyeruput kopi buatan istrinya itu. Loh, kok pahit Bu? Iya Pak, gula di dapur habis. Tambah pusing Pak Hanif. Singkat cerita, Pak Hanif pun datang ke rumahnya Pak Akbar untuk membayar hutangnya, sebagian uangnya yang didapat kemarin saat jualan tahu tempenya yang laku. Hari ini Pak Hanif tidak jualan karena tidak ada modal lagi untuk membeli tahu tempenya. Dengan mengendarai motornya, Pak Hanif pergi ke rumahnya Pak Akbar. Gimana Nip? Ada apa ini? Tanya Pak Akbar. Anu Bar, aku mau bayar hutang, tapi maaf yo, belum bisa semuanya aku bayar. Ya nyicil-nyicil lah sedikit. Yes, gak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan Nip. Saya juga tidak memaksa kok, jawab Pak Akbar. Kemudian Pak Hanif bercerita dan meminta saran kepada Pak Akbar tentang kehidupannya yang diambang kebangkrutan itu usahanya. Kalau kamu mau, nanti aku bantu Nip. Lah, gimana caranya Bar? Dengan jalan pesugihan, kamu akan langsung kaya raya dalam sekejap. Pesugihan? Gloean kue Bar. Jadi, kamu selama ini ngelakuin kayak nyupang Bar? Tanya Nip. Ya mau gimana lagi Nip? Kamu tahu sendiri kan, dulu aku juga hidup pas-pasan dan selalu direndahkan, diremehkan. Tapi sekarang tidak ada yang berani lagi meremehkan, menghina, dan merendahkan keluargaku. Nggak apa-apa semua pada tahu. Yang penting aku sudah tidak direndahkan sama tetangga-tetanggaku dan orang-orang yang tinggal di kampung ini. Aku nggak mau tahu sama gosip-gosip yang beredar di sana. Yang penting kehidupanku enak sekarang, nggak seperti dulu. Tanpa dedeng aling-aling, Pak Akbar mengakuinya di depan Hanif. Sudah gini aja Nip, kamu nanti besok datang ke sini dan nanti aku antar ke tempat pesugihan tersebut. Pasti cespleng imbuhnya. Ya wes, baik. Kalau begitu aku tak pulang dulu ya Bar. Pak Hanif pun pulang ke rumahnya dengan menggunakan motor Supranya. Sesampainya di rumah, Pak Hanif menceritakan kepada istrinya tentang pesugihan yang disarankan oleh Pak Akbar. Bu Risma pun hanya mengikuti saja apa yang akan dilakukan oleh sang suami itu. Karena Pak Hanif keras kepala orangnya. Kalau dinasihati pun percuma, jadi ya ayo aja lah gitu. Mendukung gitu ya. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Hanif datang kembali ke rumah Akbar untuk berangkat ke tempat pesugihan. Pagi sekali sekitar pukul 7 pagi, mereka pun langsung berangkat saja dengan menggunakan mobil Innova diesel Matic-nya Pak Akbar, yang mobilnya sangat enak sekali. Perjalanan yang ditempuh menuju ke tempat pesugihan tersebut menempuh waktu sekitar 3 jam. Tempatnya pesugihan tersebut berada di pelosok dan berada di kaki gunung. Di perjalanan mereka melewati jalanan yang sangat berliku. Mereka sampai di jalan menuju tempat pesugihan tersebut sekitar pukul 10 pagi. Namun sesampainya di jalan raya tempat tersebut, mereka harus berjalan kaki masuk ke dalam jauh dan mobilnya ditinggal di tepi jalan. Mereka berdua menyusuri jalan setapak yang banyak rumput liarnya. Sekitar 1 jam perjalanan yang harus ditempuh keduanya. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai juga di rumahnya Ki Bayan, sang kuncen, perantara, penyambung lidah kepada iblis yang akan bisa memberikan keinginan, kekayaan, kejayaan, keberlimpahan kepada orang yang sudah buta hati dan semakin tersesat ke dalam kegelapan. Terlihat di depan rumahnya
ternyata ada orang juga yang akan melakukan lelaku ritual pesugihan itu. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Pak Hanif dan Pak Akbar dipanggil untuk masuk. Pak Hanif dan Pak Akbar langsung menceritakan tentang kedatangannya. Lalu Ki Bayan mengatakan kepada Pak Hanif soal keyakinannya untuk melakukan ritual. "Saya yakin, Bah, sangat yakin," Pak Hanif bertekad. "Tapi kamu harus melakukan ritual ini itunya ya. Dimulai pada hari Kamis Wage," ucap Ki Bayan. "Baik, Bah, akan saya lakukan." Setelah ritual yang dilakukan, kemudian dia melakukan puasa yang disarankan oleh Ki Bayan, puasa kunci, supaya ditemui oleh sosok iblis yang akan memberikan dia kekayaan, keberlimpahan, dan lain-lainnya. Malam itu Pak Hanif diantarkan oleh Ki Bayan ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat bersemayamnya makhluk tersebut. Dalam ritual di gua tersebut, Pak Hanif bercerita merasakan bahwa hawanya itu sangat ngeri sekali. Keringat dingin membasahi, bulu kuduk berdiri semua, dan ada terdengar suara-suara langkah-langkah kaki yang berat di belakang tubuhnya itu. Tapi di situ Pak Hanif katanya masih fokus bertapa sesuai dengan arahan Ki Bayan dan menutup kedua matanya supaya berhasil. Beberapa saat kemudian, sosok-sosok yang mengganggunya menghilang entah kemana. Dia pun kembali merasa tenang. Namun gangguan tidak berhenti di situ saja. Dia mendengar ada suara celeng yang berasal dari dalam gua. Pak Hanif juga mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik, membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Semburat sinar matahari mulai muncul. Pak Hanif pun membuka kedua matanya dan segera kembali ke rumahnya Ki Bayan. Sesampainya di rumah Ki Bayan, Pak Hanif sudah dihidangkan makanan dan minuman. Saat itu Pak Hanif langsung menyantap makanan itu sampai habis, meneguk air putih dengan kendi sampai tandas. Masih ada ritual yang harus dijalankan Pak Hanif di rumah Ki Bayan. Ki Bayan pun sudah menyiapkan beberapa sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, kembang kantil, dan lain sebagainya. Dan ini nih syarat yang agak unik nih. Ki Bayan menyiapkan uang koin 100 rupiah. Kemudian kantong putih dimasukkan dengan 7 buah bunga kantil. Lalu diusapkan di atas kemenyan yang menyala. Sebagai catatan ya, uang koin 100-nya itu ada jenis yang tertentu ya. Dan itu mendapatkannya agak susah katanya. Kemudian uang koin yang sudah dimasukkan di kantong putih dan 7 buah bunga kantil itu diasapkan di atas kemenyan yang menyala. Sembari Ki Bayan membacakan sebuah mantra dengan mulut yang berkumat-kamit hingga beberapa kali. Dan tiba-tiba saja di dalam ruangan ritual itu ada angin kencang yang masuk ke dalam. Dan singkatnya ritual itu berhasil memanggil sosok yang akan memberikan kekayaan kepada Pak Hanif. Dan setelahnya ritual telah usai, yang di rumah Ki Bayan ini, kantong yang tadi ada uang koin 100 perak dan kembang kantil putih 7 buah itu diserahkan atau diberikan kepada Pak Hanif. "Simpan kantong ini di dalam saku saat kamu akan membuka lapak dan bacakan mantra ini." "Baik, Mbah, saya mengerti," jawab mantap Pak Hanif, yang di dalam pikirannya, pasti akan laris manis dagangannya dan uang berlimpah dan bisa melunasi utang-utangnya. Ingat, bunga kantil yang ada di dalam kantong itu ganti setiap malam 1 suro, dan uang koin itu cukup dicuci dengan menggunakan air jeruk nipis. Mengerti kamu?" "Baik, Mbah, mengerti. Matur nuwun. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, Mbah," jawabnya senang. "Oh ya, ini tanah kuburan yang sudah saya bacakan mantra. Taburi pada lapak lainnya. Kalau bisa, yang menurutmu menjadi saingan beratmu, taburi saja tanah itu." "Baik, Mbah." Pak Hanif pun menerima tanah kuburan itu dan membawa kantong yang sudah dibacakan mantra-mantra oleh Ki Bayan. Singkat cerita, setelah beberapa hari dan saat Pak Hanif akan menggelar dagangannya di hari pertama setelah melakukan ritual di tempat Ki Bayan, Pak Hanif mengantongi kantong yang berisi bunga kantil dan uang koin. Selalu dibawa tuh, kayak menjadi jimat gitu ya. Sebelum membuka lapaknya, Pak Hanif membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Ki Bayan.
Kemudian Pak Hanif mulai membuka lapaknya. Dan kantong itu selalu dipegang di saku oleh Pak Hanif. Dan benar hari itu benar-benar banyak sekali pembeli yang datang ke warung lapaknya, lapak tempe tahunya gitu. Sampai kewalahan melayani para pembeli. Untungnya saat itu Bu Risma di lapak membantunya. Suatu ketika usaha yang dijalani oleh Pak Hanif, yaitu usaha tahu tempenya yang dijual di pasar sangat laris manis dan banyak penjualnya, sehingga kehidupan keluarganya Pak Hanif berangsur-angsur tercukupi dan berlimpah tanpa kekurangan apapun. Pak Hanif ini juga punya 3 anak ya, semua anaknya laki-laki. Anak pertamanya sebut saja bernama Bisma yang bersekolah di SMA kelas 1. Anak keduanya berkisar duduk di kelas 2 SMP. Sedangkan anak yang terakhir masih duduk di sekolah dasar kelas 4. Kita flashback sebelum Pak Hanif menggunakan pengelarisan. Setiap paginya Pak Hanif berangkat ke pasar dengan membawa tahu dan tempenya untuk dijualnya di pasar. Terkadang juga istrinya Pak Hanif, Bu Risma, membantu Pak Hanif di pasar. Pak Hanif sudah merintis usaha jualan tahu tempenya sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun ini tahu tempe yang dijual Pak Hanif sudah banyak pelanggan yang datang untuk membeli. Waktu itu di pasar penjual tahu tempe masih jarang, hanya 2 penjual yang lain saja, yaitu Pak Hanif dan salah satu pedagang yang lain. Karena pasar itu juga baru dioperasikan saat itu, jadi masih jarang pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Namun setelah pasar tersebut sekarang sudah dikenal oleh masyarakat terdekat, banyak pembeli yang berkunjung ke pasar, para pedagang yang lain dengan jualannya yang berbeda-beda untuk mencari rezekinya berjualan di pasar tersebut. Dan sekarang pedagang tahu tempenya semakin banyak. Sehingga persaingan jualannya Pak Hanif ini akhir-akhir ini berkurang karena ternyata para pelanggannya membeli di tempat lain. Jadi Pak Hanif sedikit sepi pembeli yang datang ke lapak jualannya. Pernah suatu hari dagangannya Pak Hanif tidak terjual sama sekali di hari tersebut, sehingga tahu tempe yang dibawanya ke pasar itu terpaksa harus dibawa pulang kembali. Dan tahu tempenya yang tidak laku terjual itu diletakkan di dalam tempat khusus yang sudah disediakan oleh Pak Hanif. Semua sisanya itu nantinya bisa dijual kembali esok hari. Sejak saat itu, dagangan tahu tempenya yang akhir-akhirnya sepi membuat Pak Hanif pusing 7 keliling. Karena bingung harus mencari modal kemana lagi. Modalnya habis. Sedangkan uang simpanannya saja hanya cukup untuk makan sehari-hari yang pas-pasan. Saat malam hari, Pak Hanif dan keluarganya sedang makan malam bersama. Ketika melihat isi meja tersebut hanya ada beberapa lauk saja. Terlihat ada ikan asin dan nasi saja. Namun salah satu anaknya itu protes kepada ibunya. Karena lauknya hanya seperti itu saja, tidak seperti dulu yang selalu banyak lauk. "Bu, lauknya kok hanya seperti ini sih?" tanya Fandi, anak kedua mereka. "Sudah, kamu jangan banyak protes, syukuri yang ada. Kalau nggak mau makan ya terserah kamu," jawab Bu Risma kesal. Lalu Fandi hanya tertunduk karena baru pertama kalinya Fandi dibentak oleh ibunya. Sudah, kita makan saja apa yang ada," timbal Pak Hanif. Akhirnya mereka semua makan dengan lauk ikan asin yang jumlahnya saja tidak banyak. Setelah selesai makan, semua anak-anaknya kembali masuk ke dalam kamar masing-masing untuk belajar. Sedangkan Pak Hanif dan Bu Risma masih setia duduk di tempat makan sambil bercengkrama. "Bu, saat ini usaha jualan tahu tempe kita diambang keberangkutan karena pesaing kita banyak sekarang. Apalagi harus memutar uang untuk modalnya. Tapi Bapak sudah tidak memiliki uang lagi buat modal. Gimana ini, Bu?" "Yang sabar, Pak. Mungkin kita sedang diuji dengan keadaan seperti ini." "Iya, Bu. Apa Ibu ada solusi kira-kira?" Gimana ya, Pak? Gimana kalau Bapak minjem uang ke teman Bapak dulu buat modal nanti jualan besok? Tapi Bu, nanti kalau Bapak tidak bisa balikin uangnya gimana?" "Bapak jangan pesimis. Jangan ngomong seperti itu. Usaha dulu saja, Pak. Semoga saja bisa dan tahu tempenya laku kembali," jawab Bu Risma. Mendengar saran dari sang istri, Pak Hanif pun mengikuti apa yang disarankan Bu Risma tersebut. Keesokan harinya, Pak Hanif seperti biasanya berjualan ke pasar dengan membawa tahu tempe yang akan dijualnya. Pak Hanif datang lebih awal dari biasanya. Kali ini Pak Hanif ditemani dengan istri, karena Pak Hanif ingin menemui temannya untuk pinjam uang. Jadi Bu Risma lah yang menjaga lapak jualannya. "Bu, Bapak pergi dulu ya. Ibu ndak apa-apa toh? Bapak tinggal?" "Iya, ndak apa-apa, Pak. Bapak pergi saja, hati-hati ya, Pak. Semoga dapat pinjaman." Akhirnya Pak Hanif pun pergi dengan mengendarai motornya menuju ke rumah temannya yang ada di desa sebelah.
Sinar terik matahari tepat mengenai kepalanya. Untungnya Pak Hanif menggunakan pelindung kepala, yaitu topi yang selalu dipakainya saat bepergian. Tak lupa, Pak Hanif mengecek tangki bensinnya. Ternyata kosong. Uangnya sebenarnya yang buat beli bensin itu untuk makan malam nanti kalau dagangannya nggak laku. Tapi karena Pak Hanif yakin akan dipinjami Pak Akbar, akhirnya Pak Hanif nekat untuk membelikan bensin dengan uang tersebut. Akhirnya Pak Hanif pun sampai di rumah temannya. Sebut saja Pak Akbar dengan perjalanannya sekitar 15 menit. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Namun tidak terdengar sahutan dari dalam rumahnya. Pak Hanif pun mengetuk-ngetuk kembali pintunya. Tiba-tiba terdengar suara jawaban dari balik pintu. Siapa? Monggo, masuk. Jawabnya. Rekan? Hanif? Apa kabar Nip? Piye kabarmu? Baru kelihatan, ucap Pak Akbar. Tidak baik, Bar. Jawabnya lesu. Duh, kenapa? Sini, masuk dulu. Ngopi-ngopi dulu kita, ucap Pak Akbar mempersilahkan. Akhirnya Pak Hanif pun duduk di ruang tamunya. Mereka saling bercengkrama. Dan tiba-tiba ada istrinya Pak Akbar datang dengan membawakan 2 cangkir kopi. Silakan diminum, ucap istri Pak Akbar mempersilahkan. Ya, terima kasih, jawab Pak Hanif. Pak Hanif langsung membuka pembicaraannya. Apa maksud kedatangannya ke rumah Akbar? Jadi gini, Bar. Jualanku sepi, saingannya semakin banyak. Aku sedang diambang kebangkrutan. Dan aku bingung harus mutar modalnya, sedangkan uang pun tinggal beberapa saja untuk makan sehari-hari ke depan. Pas-pasan, Bar. Maksud kedatanganku ke sini, aku mau minjem uang buat modal sama kamu, Bar. Kalau kamu berkenan untuk meminjamkan uang. Jelas Pak Hanif memelas. Aku turut prihatin ya Nip, atas masalah yang kamu hadapi. Kamu butuh uang berapa? Iya, buat putar modal ya sekitar 10 juta, Bar, jawab Pak Hanif. Ya sudah, saya siapkan uangnya yo Nip, ucap Pak Akbar. Pak Akbar pun masuk meninggalkan Pak Hanif yang terduduk sendirian di ruang tamu. Beruntung aku dipinjami Akbar. Batinnya Pak Hanif sangat senang. Beberapa saat kemudian Pak Akbar datang kembali menghampiri Pak Hanif dengan membawa amplop coklat yang digenggam di tangan Pak Akbar. Lalu amplop itu diberikan kepada Hanif. Ini Nip uangnya, kamu pakai saja. Gak usah pikirkan untuk mengembalikan uang ini, ucap Pak Akbar sembari memberikan uangnya kepada Pak Hanif. Aduh, terima kasih Bar. Nanti aku pasti akan kembalikan kok, janji Pak Hanif. Setelah menerima uang dari Pak Akbar, Pak Hanif pun langsung pamitan pulang kembali ke pasar. Memang temannya Pak Hanif itu orangnya hidup berkecupan dan bisa dibilang kaya raya. Rumahnya saja sangat, ya bisa dibilang mewah lah untuk ukuran orang desa, dan ukurannya besar dan luas. Serta seisi perabotan rumahnya saja terlihat harganya mahal semua. Serta di garasi rumahnya terdapat mobil-mobil dan kendaraan lain yang mewah. Jadi ya Pak Akbar tidak akan keberatan dipinjam uang 10 juta karena mungkin menurutnya uang 10 juta itu kecil baginya. Pak Akbar meskipun sudah kaya raya, namun beliau tidak sombong dan mau membantu temannya yang kesusahan. Sepulangnya dari pasar, Pak Hanif langsung mampir untuk membayar hutang serta belanja tahu tempe lagi. Karena tahu tempe yang disimpannya minggu lalu sudah banyak yang busuk, entah kenapa. Hari berikutnya Pak Hanif jualan di pasar sendirian dan berharap hari ini jualan Pak Hanif habis tak tersisa. Waktu demi waktu, jam demi jam, detik demi detik, Pak Hanif menunggu lapak jualannya sampai barang dagangannya dikerubuti lalat. Pak Hanif duduk termenung dengan mata yang mulai sayu karena rasa kantuknya. Tiba-tiba saja beberapa saat kemudian ada seorang ibu-ibu yang datang ke lapak dagangannya. Dan ibu-ibu itu membeli beberapa tahu tempenya. Dan setelah itu Pak Hanif pun kembali pulang dengan hasil yang kurang. Dan kembali tahu tempenya dibuang begitu saja. Modal semakin menipis dan dia semakin pusing gimana caranya untuk bisa bertahan berjualan tahu tempe lagi. Ya, seperti itulah kehidupan Pak Hanif dan istri saat sebelum melakukan pesugihan. Setelah Pak Hanif nekat melakukan pesugihan pengelarisan tersebut, dia sekarang sudah menjadi kaya raya. Bahkan usaha tahu tempenya sudah bercabang di mana-mana dan sudah punya pabrik tahu tempenya sendiri.
Rumahnya juga sudah direnovasi. Apapun yang istri dan anaknya minta selalu dituruti. Namun semenjak menjadi kaya raya, hidupnya malah tidak tenang. Karena Pak Hanif harus melakukan ritualnya dan menggantikan koin yang ada di dalam kantongnya. Malam itu Pak Hanif bangun dari tidurnya. Dia berjalan menuju ke sebuah ruangan gudang. Setelahnya dia masuk ke dalam gudang itu dan menutup rapat pintunya. Di sana ternyata sudah tertata sesajen di atas meja yang sudah disarankan oleh Ki Bayan. Pak Hanif pun langsung membakar kemenyannya. Asap mengepul di dalam ruangan itu setelah kemenyan itu dibakar. Lalu Pak Hanif membacakan mantra yang sudah dihafalnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja lampu yang di dalam ruangan itu langsung redup penerangannya. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang berdentum dan ruangannya itu seakan bergetar. Terlihat sebuah bayangan hitam besar berdiri di hadapannya Pak Hanif. Sosok itu pun menggeram. Dia langsung makan ayam mentah yang sudah disediakan oleh Pak Hanif di hadapannya. Karena sudah terbiasa bertemu dengan sosok sesembahannya, Pak Hanif tidak takut sama sekali. Setelah sosok itu sudah makan semua ayam mentah yang disiapkan, lalu sosok itu pun berbicara kepada Pak Hanif. "Jangan lupa perjanjianmu di goa yang pertama kita bertemu. Tunaikan perjanjian itu. Jangan kau ingkari." Setelahnya sosok itu pun pergi menghilang, meninggalkan asap hitam tebal di dalam ruangan itu. Usai selesai melakukan ritual, Pak Hanif duduk santai sambil memikirkan siapa yang akan ditumbalkannya nanti. Karena di dalam perjanjian tersebut ada tumbal yang harus diserahkan. Di sisi lain, seperti biasa di pagi harinya Pak Hanif membuka lapak dengan membacakan mantra terlebih dahulu dan menyimpan kantong itu di saku celananya. Di lapaknya sudah dibantu beberapa karyawan. Pak Hanif ke situ hanya membacakan mantra dan tak lupa mengantongi jimatnya, yaitu kantong putih yang berisikan bunga 7 kantil dan uang koin 100 rupiah. Sudah siang, lapaknya Pak Hanif ini sudah habis barangnya dan Pak Hanif tinggal menghitung uang yang disetorkan oleh karyawannya hasil jualan di hari itu. Waktu terus berlalu, umur pun semakin bertambah. Tumbal yang dipersembahkan oleh Pak Hanif pun tidak main-main. Sudah sangat banyak. Dari beberapa tumbal yang sudah disiapkan dan juga tumbal yang disiapkan secara spontan. Itu semua terjadi karena syarat dari tumbal yang akan ditumbalkan itu hanya sesuai dengan keinginan hati dari Pak Hanif sendiri, tanpa harus ada aliran darah ataupun yang sudah memakan hartanya dari Pak Hanif sendiri yang dari hasil pengsugihan. Dari itu semua berjalannya waktu, Pak Hanif mulai terasa kehidupannya itu monoton, sangat hampa. Karena apapun yang dia pikirkan, yang dia cita-citakan sebelum dia kaya, sudah bisa dia rengkuh dengan mudah saat ini, saat dia memegang kekayaan berupa harta yang tak terbatas. Unlimited duitnya tuh. Suatu ketika, Pak Hanif yang saat pagi-pagi sudah menyiapkan barang dagangannya, saat dia keluar dari toilet, dia terjatuh. Dan akibat dari kejadian jatuhnya Pak Hanif di kamar mandi itu menimbulkan sebuah penyakit yang penyakit sebagian umum diderita oleh para orang tua. Ya, penyakit tersebut adalah penyakit stroke. Tak disangka di usianya yang sekarang Pak Hanif mengalami penyakit tersebut. Dan sekarang harta apapun yang dia miliki tidak berguna, karena yang dia rasa hanya ingin sembuh. Dari situ Pak Hanif mulai berpikiran tentang arti sehat, arti sebuah ketenangan, dan arti sebuah menerima kehidupan dengan apa adanya. Karena selama ini, sejak jatuhnya Pak Hanif dari kamar mandi dan sekarang kena penyakit stroke, dia merasa rindu akan kehidupan yang dulu. Walaupun dia kekurangan, tapi hidupnya tenang. Tidak seperti sekarang. Walaupun semuanya punya, namun hatinya terasa kering, kerontang. Tidak ada kedamaian. Apalagi sekarang kena stroke, mau makan aja susah, harus diladenin sama istrinya. Untungnya istrinya masih setia, karena ya mau gimana lagi, istri sehidup semati gitu katanya. Pak Hanif pun sekarang fokus untuk
penyembuhan penyakitnya. Bahkan Pak Hanif ini sampai merogoh kocek yang begitu dalam untuk kesembuhannya. Segala pengobatan dia lakukan, terapi ini itu, tapi tetap saja seperti itu. Saking fokusnya dengan penyakit yang diderita, ritual-ritual yang diberikan Ki Bayan pun terlewatkan. Sehingga sosok yang memberikan kekayaan itu selalu nagih janji kepada Pak Hanif. Apa yang sudah diikrarkan harus ditunaikan. Itulah resiko melakukan ritual atas arahan dari Ki Bayan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Entah dari kebaikan Tuhan atau semesta, Pak Hanif dipertemukan oleh seseorang yang saat itu bertemu di salah satu dokter spesialis yang ada di rumah sakit di kabupaten Pak Hanif tinggal. Tidak tahu asal-usulnya, orang tersebut sebut saja Om Kerno. Setelah ditanya-tanya oleh istri dari Pak Hanif atau Bu Risma, Om Kerno itu saat itu bertemu dengan Pak Hanif karena sedang mengantar check up keluarganya yang juga terkena stroke. Dan alhamdulillahnya check up itu hanya untuk menanyakan apakah ada peluang stroke atau tidak. Dan ternyata hasil check upnya itu bersih, clean, sudah tidak ada gejala-gejala stroke dan yang lainnya. Dari situ Om Kerno menyarankan untuk melakukan pengobatan alternatif saja yang ada di selatan kabupaten yang Pak Hanif tinggal. Bu Risma pun tertarik dengan usulan dari Om Kerno ini. Akhirnya mereka pun bertukar nomor handphone dan janjian nanti akan dijemput Om Kerno dan akan diantarkan ke pengobatan alternatif tersebut. Singkat cerita, hanya dalam waktu beberapa hari saja setelah ketemu di rumah sakit, Om Kerno pun langsung menjemput Pak Hanif di rumahnya. Setelah sampai di tempat orang yang pinter atau yang tahu dengan pengobatan tradisional tersebut, melihat Pak Hanif ini itu beda dari orang-orang yang telah terkena penyakit stroke. Dari situ, sebut saja Pak Basri menanyakan tentang penyakit yang diderita oleh suami dari Bu Risma. Bu Risma pun menjawab dari awal pertama dia jatuh sampai dengan sendirinya Bu Risma mengaku telah menyimpang dari agama yang dia anut. Entah bisikan dari mana sampai Bu Risma bisa mengakui di depan Pak Basri. Pak Basri pun berusaha untuk melepaskan tali perjanjian dengan makhluk yang bisa memberikan Pak Hanif kekayaan juga dengan Bu Risma. Namun tidak dilakukan di hari itu. Ada jeda beberapa hari yang harus disiapkan oleh Pak Basri. Hari berganti, waktu yang ditentukan pun tiba. Om Kerno dan Bu Risma tidak mengantarkannya ke tempat Pak Basri lagi. Karena di hari itu, Pak Hanif diantarkan oleh orang kepercayaannya, yaitu karyawan yang memegang atau sebut saja tangan kanannya Pak Hanif. Prosesi pun berjalan. Setelah beberapa lama, Pak Basri mental, tak kuat melepas perjanjian ikatan tersebut. Karena kata Pak Basri, yang bisa melepas ikatan tersebut hanya nyawa. Begitulah tipu daya yang diberikan oleh setan melalui para cecunguknya seperti Ki Bayan, dukun-dukun itu. Dan bulan pun berlalu semakin cepat. Ritual yang seharusnya dilakukan Pak Hanif tidak bisa dilakukan karena Pak Hanif terkena penyakit stroke. Bu Risma pun bingung. Usahanya juga semakin menurun. Lama-kelamaan bisa bangkrut kembali. Sakitnya Pak Hanif pun semakin parah. Sangat-sangat memprihatinkan. Ya mungkin itu resikonya ya, karma yang dilakukan oleh Pak Hanif. Pak Hanif pun meninggal dunia setelah beberapa lama mengalami penyakit stroke yang susah disembuhkan. Secara medis aja susah ya, apalagi secara metafisika. Usahanya bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Bahkan dari rumah, kendaraan, semuanya dijual. Sekarang tidak punya apa-apa. Kembali ke minus, tidak ke nol lagi. Bu Risma ini sama anak-anaknya. Semua keluarganya kena karma atas apa yang dilakukan oleh sang kepala keluarga Pak Hanif. Dan sekarang istrinya Pak Hanif numpang di keluarga yang mau menampungnya beserta anak-anaknya. Sejak saat itu memang
kayak mati gitu rezekinya dari istrinya Pak Hanif ini. Buat nyari uang buat makan aja susah banget. Mau tak mau pun keluarganya harus menampung istrinya Pak Hanif ini. Dan cerita kali ini pun berakhir seperti ini. Seperti biasa, cerita-cerita pesugihan itu selalu akhirnya itu nggak enak. Ya, semoga dari kisah ini teman-teman bisa terhibur ya. Dan kalau bisa sih bisa memetik hikmahnya. Kalau pada saat senang, jangan lupa dengan keluarga kita. Kalau ada apa itu, keluarga yang akan bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi. Baik-baik ya sama semua keluarga kita. Amin. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.